Pecu, pecu, pecu. Halo, Jody Ibrahim bahas pemain Indo yang main di luar negeri. Ini ada pemain dari Belanda, di Liga Belanda main di Eredivisie, Mads Hilgers yang main di klub FC Twente, di mana ini salah satu klub gede juga di Belanda, main di liga utamanya di Eredivisie. Ini timnya Mads Hilgers main di lanjutan laga Liga Eredivisie, di mana ini bermain tandang ya lawan Feyenoord Rotterdam. Main di kandangnya Feyenoord. Ini main di Stadion De Kuip. Ini timnya Mads Hilgers main lawan skuad Feyenoord di hari Minggu kemarin ya. Kalau mainnya ini waktu malam di waktu Indonesia Barat. Ya bermain melawan Feyenoord Rotterdam, ini salah satu klub yang masuk ke Liga Champions Eropa juga ya musim ini. Main di UCL, di mana musim lalu dia kalau nggak salah peringkat 2 Eredivisie ya. Dan ya memang Mads Hilgers udah jadi andalan ini tim ya. Dia juga udah main dari youth, dari tim mudanya FC Twente sampai level senior sekarang, dan jadi andalan sebagai center back ya. Ya ini pemain yang belum lama jadi WNI ini, Mads Hilgers bermain jadi andalan ya, starter di FC Twente lawan Feyenoord Rotterdam. Ya main di Stadion De Kuip, penontonnya ramai bener. Ya Feyenoord emang salah satu klub elit juga ya di Belanda, dan basis pendukungnya juga ya mirip-mirip sama gedenya lah, sama kayak Ajax, PSV yang kayak gitu. Untuk tim Feyenoord sendiri, ya ini Twente lawan Feyenoord main di pertandingan tandang. Ini Feyenoord bisa unggul terlebih dahulu lewat striker Jepang yang jebolin gawang Indo juga di Piala Asia. Ini Ayase Ueda mencetak gol terlebih dahulu melalui sundulannya. Ini striker timnas Jepang yang dimana ada kemungkinan ketemu lagi sama Mads Hilgers, tapi bukan di level klub ya, tapi di level negara di kualifikasi Pildun, dimana nanti timnas bakal lawan Jepang di November nanti ya. Kalau emang nggak berubah stadionnya main di GBK, dan Hilgers bakal ketemu lagi sama Ueda. Ya ini si Ueda berhasil nyetak gol terlebih dahulu lewat sundulannya. Dan sebenarnya ini Twente ada satu peluang emas di mana tinggal berhadapan sama kiper. Ini entah striker atau gelandangnya gitu, tapi bola masih melenceng sedikit di samping kiri gawangnya FC Feyenoord Rotterdam ya. Dan ini Hwang In-beom, gelandang Korea Selatan, ini berhasil nyetak gol juga, gol kedua. Ini akibat dari blunder dari kipernya Twente yang nendang bola nggak jauh melambung ke tengah lapangan, tapi malah ke pemain Feyenoord yang ada di depan kotak penalti ya. Ya ini Hwang In-beom berhasil nyetak gol. Ini ada dua pemain Asia yang satu tim, yang satu pemain Jepang sama yang satu pemain Korsel ya. Dan ini Hilgers ikut kejebolan ya, 2 gol di pertandingan ini lawan Feyenoord Rotterdam. Dan sebenarnya di babak kedua ini Feyenoord tertinggal kejebolan. Ini Twente berhasil menipiskan keadaan, jadi skornya 2-1 lewat Sam Stegen. Ini strikernya FC Twente yang lagi gacor ya, beberapa laga ini selalu nyetak gol. Sam Stegen ini strikernya FC Twente. Ya ini nyetak gol di menit 78-an. Nah, ini berhasil ngubah atmosfer pertandingan juga ya, dan tentu flow-nya pertandingan otomatis berubah. Ini kalau ada tim yang memperkecil kedudukan biasanya begitu ya, jadi lebih seru setelah itu. Dan ya ini Twente setelah berhasil memperkecil kedudukan, ini sebenarnya ada bikin beberapa peluang tapi ya nggak berbuah gol juga. Dan Feyenoord Rotterdam berhasil menangi pertandingan ya dengan skor tipis 2-1 di Stadion De Kuip, dan Hilgers juga bermain penuh di pertandingan ini. Ya ini salah satu pemain yang udah ada pengalaman main di Europa League ya. Ya main di Europa League waktu lawan Fenerbahce kemarin udah jadi WNI. Tapi waktu lawan MU yang skornya 1-1 dia main penuh juga, itu masih jadi warga negara Belanda ya. nggak dihitung jadi WNI yang main di Europa League.
Ya kalau yang lawan Fenerbahce udah kehitung ya. Ya ini Hilgers bermain penuh di pertandingan lawan Feyenoord Rotterdam, dan dia juga kena kartu kuning yang di pertandingan ini di babak kedua. Mads Hilgers, dimana ada sedikit konfrontasi lah sama pemain Feyenoord di kotak penalti. Dan untungnya nggak jadi penalti sih itu. Jadi lagi proses corner kick gitu. Ada situasi ya duel body-bodyan gitu sama pemain Feyenoord Rotterdam, cuman ya dihadiahin kartu kuning, tapi untungnya nggak jadi pelanggaran ya di kotak penalti. Ya nih Mads Hilgers bermain penuh di pertandingan kali ini. Abis ini dia ya sekarang sih udah nyampe di Bahrain ya. Udah terbang dari Belanda ke Bahrain untuk ikut timnas senior ya. Ini bareng Eliano Reinders yang main di PEC Zwolle. Tapi Eliano Reinders sendiri di PEC Zwolle ini nggak dapat menit bermain kemarin waktu pertandingan lawan Heerenveen ya, mantan timnya Tom Haye. Ini terbang ke Bahrain bareng Reinders. Ini si Mads Hilgers. Ya ini pertandingan berakhir dengan kemenangan tipis 2-1 Feyenoord Rotterdam. Dan Hilgers sebenarnya ya bermain cukup baik ya, cuman ini ada 2 gol. Sebenarnya yang gol kedua sih akibat dari kesalahan kiper. Kalau yang gol kedua ini nggak berhasil diantisipasi ya sundulannya si Ueda, dimana ini Ueda berhasil nyetak gol dan kiper juga hanya terpaku ya, hanya termenung melihat bola yang disundul sama si Ueda. Ya ini bisa dilihat ini dari situs website SofaScore momentum penyerangan. Nah ini bisa dilihat ya setelah perkecil kedudukan Twente, ini bisa dilihat yang ngasih momentum attack-nya cukup tinggi, ngepressnya, walaupun ya nggak ada gol tambahan lagi dari FC Twente. Dan ini bisa dilihat roadmap atau ya ini peta pergerakannya Hilgers. Bisa dilihat ini warna merah nunjukin warna area yang paling sering dijelajahin sama Mads Hilgers. Dan ini ya kalah dengan skor 2-1 yang jebolin Ayase Ueda dan Hwang In-beom. Dan Twente perkecil kedudukan lewat si Stein di menit 78. Dan ya ini klasemen sementara FC Twente ada di posisi keempat klasemen sementara di bawah AZ Alkmaar. Ya FC Utrecht sendiri yang diperkuat oleh Romeni ada di peringkat 2 klasemen sementara ya. Ini bisa dilihat juga ada klubnya HY masih ada di zona degradasi, dan ada klubnya Verdong ini di klasemen 15 sementara. Ya, itu dia Hilgers sekarang udah gabung sama timnas di Bahrain ya. Ini H-2 menjelang ya salah satu laga penting. Ini semua laga penting sih di grup F ya, kalau nggak salah kualifikasi Pildun di ronde ketiga ya, kualifikasi Pildun 2026 yang bakal main di